Laporan praktikum. Akar. Mata kuliah Botani Umum. Nama Pegi Haryanto. Dengan NIM 24030002. Dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Tumbuhan memiliki beberapa organ penting yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya, salah satunya adalah akar, radis. Akar berfungsi utama untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, menopang tegaknya tumbuhan, serta dalam beberapa kasus dapat menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur dan morfologi akar sangat beragam tergantung pada spesies tumbuhan dan lingkungannya. Pengamatan terhadap akar menjadi penting dalam kajian botani karena dapat memberikan informasi mengenai adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya, serta menjadi dasar dalam identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Oleh karena itu, praktikum mengenai akar bertujuan untuk memahami struktur morfologi dan anatomi akar, serta fungsinya dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Setiawan, 2018. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 2. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. 3. Menjelaskan modifikasi akar. Metode praktikum. Alat. Berikut alat-alat yang digunakan pada saat praktikum. 1. Mikroskop. 2. Gelas beaker. 3. Spatula. 4. Pipet tetes. 5. Tisu. 6. Kaca preparat dan penutupnya. 7. Alat tulis. 8. Pisau silet. Bahan. Bahan-bahan yang digunakan saat praktikum adalah 1. Akar bayam duri. 2. Akar jagung. 3. Akar kangkung. 4. Kecambah kacang hijau. 5. Akar kelapa sawit. 6. Akar katela rambat. Cara kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum siapkanlah mikroskop cahaya dan beraihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkanlah kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berikan kode pada setiap kaca benda. 4. Buatlah irisan tipis pada akar kecambah kacang hiu AU. Jika sudah letakkan irisan di kaca preparat dan ditutup dengan penutupnya. Lalu letakkan sampel pada mikroskop. 5. Amatilah sampel tersebut menggunakan mikroskop. Jika sudah dapat hasilnya lalu fotolah hasil tersebut lalu gambarkan pada kertas HVS. 6. Jika sudah menggunakan mikroskop, kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih dan simpanlah di tempatnya. Hasil. Berikut ini adalah hasil dari bahan-bahan yang diamati menggunakan mikroskop. 1. Akar bayam duri. 2. Akar jagung. 3. Akar kangkung. 4. Akar kecambah kacang hijau. 5. Akar sawit. 6. Akar katela rambat. Pembahasan. Pengamatan mikroskopis menunjukkan perbedaan struktur akar sesuai jenis tanaman. Akar dikotil seperti bayam duri dan kecambah kacang hijau memiliki epidermis tipis, korteks dari sel parenkim besar, serta xilem dan floem tersusun radial. Sutrianingsih et al., 2019, Mulyani, 2020. Akar jagung dan kelapa sawit sebagai monokotil memperlihatkan jaringan vaskular melingkar tanpa kambium. Yantik Suryanti, 2020, Rizal et al., 2018. Akar kangkung memiliki ruang antar sel besar dalam korteks, sebagai adaptasi terhadap lingkungan berair, Fitriana et al., 2021. Umbi ketela rambat merupakan akar yang dimodifikasi sebagai penyimpan cadangan makanan, dengan parenkim dominan dan banyak amiloplas, Setiawan Gelestari, 2017. Perbedaan struktur ini mencerminkan fungsi dan klasifikasi tumbuhan, serta memperkuat pemahaman antara akar monokotil dan dikotil, Sutrianingsih et al., 2019, Yantik Suryanti, 2020. Kesimpulan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan struktur morfologi serta anatomi akar secara mendalam.
Selain itu, mahasiswa juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut berdasarkan proses terbentuknya, serta mengenali berbagai bentuk modifikasi akar yang berfungsi sesuai adaptasi tumbuhan. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami fisiologi tumbuhan dan aplikasinya dalam bidang pertanian dan botani.